Shalom sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Waktu yang indah, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Kita masih dapat memuji Dia, menyembah Dia. Apapun kondisi kita hari ini, bahwa ketenangan, kedamaian hanyalah terdapat dalam Yesus. Mari umat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, berikan ucapan syukur, berikan yang terbaik apa yang ada dalam hidup kita. Dunia hanya memberikan ketenangan sementara, tapi Dia memberikan ketenangan yang kekal dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Biarlah lewat pujian ini kita kembali diingatkan, kedamaian itu, ketenangan itu hanya di dalam Yesus. Mari umat Tuhan, datanglah kepada Dia. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia
hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam pekat kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Glory bagimu Tuhan, kami sembahkan segala puji, segala hormat bagimu. Syukur bagimu Tuhan, kami memujimu, kami meninggikan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ketenangan, kedamaian dari dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat bagimu. Syukur, jiwaku memujimu, jiwaku menyembahmu. Puji syukur, segala puji, segala hormat bagimu. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Terima kasih, syukur bagimu Tuhan.
sembah, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, datanglah menyembah Dia, memuji Dia, ucapan syukur hanya pada Dia. Bila hidupmu bahwa ketenangan, kedamaian hanya adalah Tuhan. Dunia hanya memberikan sementara ketenangan dalam hidup kita. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada begitu banyak kesedihan yang kita alami. Biarlah waktu yang indah ini kita datang kepada Dia, sehingga ketenangan itu kita miliki dalam setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, kita datang lagi memuji Tuhan, bersyukur, menyembah Dia. Bahwa tujuan Allah itu sungguh indah dalam hidup kita. Maksud Allah itu sungguh sempurna dalam hidup kita. Biarlah setiap kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Sungguh memang maksud Allah itu tidak dapat kita selami. Biarlah keadaan kita semakin datang kepada Dia. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Glory bagimu, segala pujian, segala hormat bagimu. Kami memuji, kami meninggikan Engkau. Glory bagimu, segala pujian, segala terpuji Engkau, kami tinggikan Engkau, Kau Rajaku, Engkau Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih waktu yang indah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh, dan kita semakin tahu apa arti hidup kita dan apa tujuan hidup kita di dunia ini. Mari umat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat pujian ini kita semakin juga diteguhkan, semakin mengerti tujuan hidup kita. Ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup
hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Serahkan Bapak Gembala. Segala puji syukur, hormat dan keagungan kami kembalikan kepadamu Tuhan, yang telah mendengarkan segala sembah dan syukur kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, meski kami sadari sembah syukur kami masih ditandai dengan berbagai ketidaksempurnaan dari dalam diri kami, karena terlalu banyaknya keluh kesah dan banyaknya pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami, mempengaruhi penyembahan kami, tidak lagi murni mengagungkan memuliakan Tuhan. Tapi inilah hidup kami ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini, kami belajar terus mau menyembah Tuhan, belajar menyerahkan hidup kami kepadamu. Maka inilah hidup kami, terimalah sebagai persembahan yang memperkenan hati Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu sejenak, berikan kami iman, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Pada hari ini kita menjelang hari kemerdekaan negeri kita pada esok hari, tapi kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa berdoa. Ya, kalau hari ini negeri kita sudah merayakan kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 ya, tanggal 17 Agustus, maka kemerdekaan yang sejati hanya kita miliki di dalam Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita harus mengakui kita belum bisa dari pandemi COVID saja belum bisa merdeka, dari kemiskinan juga kita belum bisa merdeka,
dari banyak hal, apalagi dari belenggu dosa yang masih menjadi perjuangan kita setiap hari. Ya, terus berjuang setiap hari untuk berkenan di hadapan Tuhan. Inilah Mazmur yang juga dinaikkan oleh seorang Daud pada Mazmur 22 malam hari ini. Kita akan lihat bagaimana pergumulan yang berkecamuk di dalam dirinya bercampur aduk dengan perjuangan imannya. Pergumulan kehidupan bercampur aduk menjadi satu dengan perjuangan imannya. Nanti terlihat pemenangnya siapa. Pada akhirnya siapa yang menang? Apakah pergumulan hidupnya, tekanan hidup, atau perjuangan imannya? Kita melihat Mazmur 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dalam elektronik. Kemudian nanti saya lompat ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2, ini pergumulannya. Mazmur 22 ayat 24 sampai 25, inilah keyakinan imannya. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Nah, jadi pada waktu itu tampaknya ada sebuah lagu yang sangat tenar ya, dengan syair Rusa di Kala Fajar gitu ya. Saya coba periksa kalau Rusa di Kala Fajar itu seperti apa. Kebetulan saya banyak berteman dengan teman-teman para pengendali hama yang ada di New Zealand. Jadi dia di sana penjaga peternakan sapi di sana, sehingga di sana rusa-rusa itu adalah hama, harus dikendalikan. Nah, jadi yang paling sering dia menunggu rusa itu adalah pada saat fajar mulai menyingsing, karena rusa-rusa ini akan melompat dari hutan memasuki rumput-rumput, padang rumput yang sudah dibesarkan, yang sudah dipupuk untuk sapi, sehingga si rusa ini harus dikendalikan gitu. Nah, artinya rusa di Kala Fajar itu begitu aktif, begitu sangat menantikan hari untuk apa? Untuk dia bisa aktif, untuk dia bisa mencari nafkah, untuk dia bisa mencari makan. Dia berharap banyak terhadap fajar itu. Nah, Daud memposisikan dirinya seperti rusa di kala fajar menantikan pertolongan Tuhan. Kira-kira seperti itu yang sedikit saya berikan pengetahuan mengenai judul dari Mazmur ini. Menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud, inilah dia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara tentu sangat familiar dengan kalimat ini. Kalimat inilah juga yang diungkapkan oleh Yesus ketika dia mengemban satu misi agung, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Eli, Eli lama sabachthani dalam bahasa daerah di sana pada waktu itu. Tapi di sini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di salib Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Di sana Daud sedang mengalami penderitaan, dikejar-kejar, diancam ingin dibunuh nyawanya. Kalau kita baca ayat 3 dan seterusnya, gambaran penderitaan yang luar biasa. Tapi di kayu salib, kalimat ini juga disitir, dipakai, diucapkan oleh Yesus. Eli, Eli lama sabachthani. Nanti saya akan jelaskan betapa beratnya pergumulan hidup kita di tengah-tengah dunia yang pahit ini. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Lalu kemudian saya singkatkan ayat 24 sampai ayat 24 dan seterusnya. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara lihat. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini perasaan Daud.
Ini yang dialami oleh Yesus. Hati-hati dengan kalimat saya. Ini yang dirasakan oleh Daud, ini yang dialami oleh Yesus. Ayat 1 dan ayat 2 sedang berbicara tentang beratnya pergumulan hidup. Beratnya pergumulan yang dialami oleh Daud. Seolah-olah Allah meninggalkan dia. Tapi aneh, ayat yang ke-24-25 dia menyebutkan bahwa Allah itu tidak menyembunyikan wajahnya. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Loh Pak Pendeta, kok bisa begitu? Bagaimana sih maksudnya? Inilah sebuah kenyataan. Saudara perhatikan. Inilah sebuah kenyataan hidup kita di dunia ini. Yang mengalami dua kenyataan hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Di satu sisi kita mengalami kenyataan bahwa hidup ini berat. Pertolongan kok rasanya kok belum datang-datang juga, bertahun-tahun loh ini. Tapi coba perhatikan orang Kristen, setiap pergumulannya selalu diakhiri dengan kalimat yang sangat indah ini. Oh, aku tahu Allah tidak pernah meninggalkan. Dia mendengarkan seruan ketika orang itu berteriak minta tolong. Ada banyak fakta sebenarnya yang saya lihat dari ayat ini. Tapi saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, inilah kenyataan. Bahwa kita semua manusia mengalami yang namanya loneliness. Semua manusia di dunia kita pernah mengalami dan bisa saja mengalami rasa kesepian, kesendirian, rasa tidak berdaya, rasa tidak mampu. Ini harus kita sadari. Manusia Yesus Kristus merasakan kenyataan itu ketika dia menanggung dosa dunia di kayu salib. Dia dijadikan dosa walaupun tidak berdosa. Sehingga Bapa meninggalkan dia sesaat. Sampai pekerjaan Kristus selesai di kayu salib 3 hari 3 malam. Dia harus berjuang dan memproklamirkan kemenangannya. Kemudian dia kembali bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Keberadaan yang tidak pernah terpisah selama ini. Harus berpisah sesaat. Eli, Eli lama sabachthani. Merasa sendiri, merasa berat. Ini fakta. Kita hamba-hamba Tuhan seringkali ingin menutup-nutupi kenyataan diri kita. Kita orang yang rohani seringkali berupaya untuk menunjukkan bahwa kita rohani. Bagus kalau kita berhikmat. Tetapi kita harus menyadari saudara, siapapun kita. Inilah fakta, selama kita masih hidup di dunia ini, kita bisa dan kita berpotensi menghadapi rasa kesepian, pergumulan yang begitu berat. Tapi satu fakta lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita orang percaya. Ketika kita menghadapi kenyataan seperti ini, curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Ini penting sekali. Ambil waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Sampaikan, Tuhan mengapa aku mengalami ini? Tuhan aku merasa sendiri. Tuhan aku merasa tidak berdaya. Jangan sampaikan itu di medsos. Tidak perlu kamu sampaikan itu update di statusmu. Tidak berguna. Tidak ada guna sama sekali. Malah seringkali menjadi hal yang negatif yang muncul. Yang paling tepat ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa berat dalam pergumulan kita, sampaikan kepada Tuhan. Jangan malu. Itu fakta. Alkitab sudah berbicara kepada kita. Sampaikan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa aku sendiri? Mengapa engkau meninggalkan aku? Silakan. Itu kenyataan. Yang perlu kita naikkan kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kuat. Di sanalah letak kelemahan kita. Ketika kita merasa kuat, di hadapan suami kita, kita merasa kuat. Di hadapan istri kita, kita merasa kuat. Di hadapan karyawan kita, di hadapan pimpinan kita merasa kuat. Di situ letak kelemahan kita. Kita harus berani berkata, aku perlu pertolongan Tuhan. Aku tidak berdaya. Lalu kemudian
di akhir dari segala ratapan kita, di akhir dari segala curahan hati kita harus selalu diakhiri dengan kemenangan. Keyakinan, saya sebutkan tadi, peperangan pergumulan hidup di dunia dengan peperangan iman harus selalu diakhiri dengan ini. Ini yang betul. Ketika kita berkata, Tuhan silakan, itu bukan menunjukkan kelemahan imanmu. Tuhan, aku tidak berdaya Tuhan, aku khawatir Tuhan, aku tidak mampu. Di akhir dari setiap rintihan kita harus diakhiri dengan kalimat ini. Ya, aku percaya Engkau tidak menyembunyikan wajahmu. Ternyata itu perasaanku saja. Engkau meninggalkan aku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata itu perasaanku saja. Aku harus mengerti. Ada waktu 3 hari Yesus dikubur. Ada waktu bagi Daud sekian tahun untuk dia berkemenangan. Ini harus kita pahami. Namun setiap kali kita mengakhiri keluh kesah kita ke hadapan Tuhan, selalu akhiri dengan ini. Aku percaya bahwa Engkau mendengar seruan dari doaku. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan kemerdekaan dari bangsa kita. Ya, kita tidak dijajah lagi oleh penjajah, tetapi lihat, kita masih bisa, ekonomi kita bisa terguncang, kesehatan kita bisa terpuruk, dan banyak hal lagi. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu malam hari ini. Inilah kenyataan hidup. Kami tidak mau ikut-ikutan dengan orang lain yang mengatakan orang Kristen tidak akan ada masalah. Orang Kristen akan selalu sukses, orang Kristen akan selalu mengalami kebahagiaan, tidak ada kesulitan. Kami mau percaya kepada firman-Mu saja, bahwa inilah kenyataan hidup di dunia yang bobrok dan rusak ini. Tapi kami ada solusi yang sangat indah. Tempat kami mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Indah sekali ketika kami sidang jemaat Tuhan mau mengambil waktu untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, untuk mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Indah sekali. Dan di penghujung isi hati kami mengatakan kami tetap percaya dan menunggu waktunya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau mendengar seru doa kami. Inilah yang kami percaya, Engkau akan menolong negeri ini. Seru doa kami ini sudah lebih dari setahun Tuhan. Sudah lebih dari setahun. Bukan berarti Engkau tidak mendengar, bukan berarti Engkau meninggalkan negeri ini. Bukan. Tapi kami mau terus belajar percaya. Engkau mengasihi kami. Masalah sidang jemaat, masalah yang kami hadapi bukan berarti Engkau tidak mendengar. Tapi ada waktu yang harus kami tunggu. Yang pasti kami percaya bahwa Engkau mendengar seru doa kami. Kami bawa seluruh hidup sidang jemaat di dalam kasih karunia-Mu. Yang ada di Sidoarjo, di Surabaya, di Panti, di Sedati. Tuhan tolong mulai dari pengasuh, koordinator Ibu Silvi dan seluruh penghuni di Panti. Sidang jemaat-Mu yang bekerja dalam pernikahan, sekolah, kuliah, yang mencari nafkah. Tuhan campur tangan. Bersyukur untuk negeri kami yang telah berusia 76 tahun dalam kemerdekaannya. Meski masih banyak kesulitan di sana sini, tapi kami bersyukur negeri ini diberikan kesempatan untuk berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan pada tahun-tahun ini. Maka kami berdoa untuk pemerintah, Pak Jokowi, Ma'ruf Amin dan seluruh kabinet sampai kepada Pemda jajaran yang terendah. Masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong politik di dunia yang begitu sulit, di Laut Cina Selatan yang begitu panas Tuhan. Tuhan Engkau mengendalikan semua negara-negara itu. Jauhkanlah permohonan kami, jauhkan dari perang Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dan pada akhirnya kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya,
penjawab doa. Kami serahkan hidup kami dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.